Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kita masih melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana kita lebih fokus kepada kajian tentang kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan bagi mereka para istri ketika mereka melewati yang namanya masa iddah, yang mana pada beberapa video sebelumnya telah kita bahas tentang istri-istri yang ditalak oleh suaminya, baik itu talak roja'i ataupun talak bain. Mereka selain memiliki kewajiban untuk melaksanakan iddah dengan beberapa jenisnya yang telah kita bahas, para istri-istri ini juga berhak untuk mendapatkan beberapa hal, yang mulai dari sukna sekaligus nafkah, tempat tinggal sekaligus nafkah, ataupun hanya sebatas sukna saja, sebatas tempat tinggal saja. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mereka para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketika ada seorang istri yang kemudian suaminya meninggal dunia, maka si istri ini tidak hanya berkewajiban melewati yang namanya masa iddah, tapi ada kewajiban berikutnya, yaitu yang namanya ihdad. Sehingga istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini selain wajib untuk melewati masa iddah, dia juga wajib untuk melakukan yang namanya ihdad. Dan seperti apa keterangan tentang ihdad itu? Mari kita baca bersama-sama keterangan yang disebutkan di dalam kitab Takrib, sekaligus juga yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Beliau, Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha, dan wajib, harus bagi para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Artinya para istri yang dia itu ditinggal mati oleh suaminya. Wajib untuk apa? Wajib untuk al-ihdadu, melakukan yang namanya ihdad. Ini kewajibannya. Sehingga untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya ada dua hal yang harus dia lakukan, yaitu yang namanya iddah sekaligus juga yang namanya ihdad. Berbeda dengan istri-istri yang diceraikan oleh suaminya. Dia hanya wajib untuk melaksanakan iddah saja. Tidak ada kewajiban untuk melakukan ihdad. Walaupun sebagaimana yang disebutkan dan diterangkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Idah, beliau menjelaskan di situ bahwa sunnah bagi para istri yang diceraikan oleh suaminya untuk melakukan ihdad, menjaga diri dari segala hal yang berbau tazayyun, bernuansa berias-rias ketika mereka masih berada pada masa-masa iddah. Nah, kemudian kelanjutan keterangan, wahwa lugotan, yang namanya ihdad secara bahasa, ya, ma'khudun minal haddi. Kata-kata ihdad itu diambil dari kata-kata had, ya, yang mana kata had ini wahwa al-man'u, memiliki arti, memiliki pengertian al-man'u, larangan. Artinya ketika si perempuan atau si istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini, dia wajib untuk melakukan ihdad, artinya ada beberapa hal yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa huwa syar'an, dan secara syariat yang dimaksud dengan ihdad adalah al-imtina'u minaz zinati bitarki lubsi masbugin yuksadu bihi zinatun, yaitu larangan atau ketidakbolehan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini untuk mengenakan pakaian-pakaian yang sekiranya pakaian ini yuksadu biha zina, dengan memiliki tujuan untuk melakukan zina. Zina ini artinya bukan hubungan badan, tapi maksudnya adalah berhias diri. Si istri ketika dia baru saja ditinggal mati oleh suaminya, maka istri ini tidak diperkenankan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang sekiranya pakaian ini bernuansa menghias diri, mempercantik dirinya, sehingga menampilkan
satu pandangan, suatu gambaran yang bisa menarik perhatiannya orang laki-laki di luar rumahnya. Ya, itu tidak boleh. Hal yang seperti ini tidak diperkenankan. Ini yang salah satu gambaran ihdad. Lalu kemudian kita Fathul Qorib memberikan beberapa contoh. Kasau bin asfaro au ahmaro. Seperti misalkan istri yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya ini mengenakan pakaian yang berwarna kuning atau mengenakan pakaian yang berwarna merah. Intinya, si istri tidak diperkenankan menggunakan pakaian-pakaian dengan warna-warna yang mencolok, dengan warna-warna yang begitu wow, sehingga itu bisa menarik perhatian orang laki-laki di luar. Ini tidak diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala selama si istri itu masih berada pada durasi masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari sebagaimana telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Wa yubahu ghairul masbughi min qutnin wa sufin wa kutanin wa ibrasim wa masbughin la yuqsadu li zinatin. Si istri ini, si perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya ini masih diperkenankan, diperbolehkan untuk mengenakan pakaian-pakaian, terserah kainnya itu apa, selama pakaian ini tidak memiliki nuansa tazayyun, tidak memiliki nuansa berhias diri, mempercantik diri. Ya, misalkan pakaiannya ini warnanya putih, tapi putihnya itu sudah mulai pudar, misalkan sudah mulai mangkak, kalau orang Jawa bilang mangkak gitu. Warnanya apa? Warnanya kuning, tapi kuningnya ini sudah mangkak misalkan. Dan lebih baik lagi untuk tidak mengenakan pakaian-pakaian yang nuansanya itu adalah mempercantik diri. Sekiranya dia itu tetap tampil dalam kondisi biasa-biasa saja, karena memang dia dalam kondisi masa-masa berkabung, karena dia baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Nah, ini salah satu gambaran yang namanya ihdad. Berikutnya kemudian wal imtina'u minat tibi. Si perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya juga tidak diperkenankan mengenakan wewangi-wangian. Tib itu artinya adalah wangi-wangian. Ai ministimalihi. Dia tidak diperkenankan untuk menggunakan wangi-wangian, parfum-parfum. Fi badanin au saubin au ta'amin au kuhlin ghairi muharramin. Entah wangi-wangian itu dipakai pada pakaian-pakaiannya, atau pada badannya, atau pada makanannya, atau sebatas pada celaknya. Ada beberapa jenis celak yang dia itu memang secara bahannya memiliki aroma wangi. Maka semua bentuk hal-hal yang seperti ini, tindakan-tindakan yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi istri yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Larangan menggunakan pakaian-pakaian yang bernuansa tazayyun, bernuansa mempercantik diri, itu dilarang. Begitu juga dengan yang namanya tatoyub, mengenakan wangi-wangian untuk pakaian, badan, atau yang lain sebagainya, itu juga tidak diperkenankan. Nah, ini penting untuk diperhatikan kepada seluruh istri. Barangkali pada satu kondisi-kondisi tertentu, si istri ini mengalami satu musibah, yaitu ditinggal mati oleh suaminya. Maka ketika si istri ini ditinggal mati oleh suaminya, si istri wajib untuk melakukan yang namanya iddah, sekaligus juga melakukan yang namanya ihdad. Untuk iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari, adapun yang namanya ihdad, dia tidak diperkenankan untuk mempercantik diri selama durasi masa iddah. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ya. Berikutnya kemudian kita Fathul Qorib memperdalam keterangan tentang masalah penggunaan celak. Ketika celak itu misalkan celak-celak yang memiliki bau-bauan harum, ya memang bahannya itu berbahan memiliki bau-bauan yang harum, maka itu dilarang. Tapi kalau misalkan celak itu bahannya tidak memiliki aroma-aroma yang harum, maka itu boleh-boleh saja. Keterangan lebih lengkapnya beliau menandaskan amal muharramu kal iktihali bil ismi dilladzi la tiba fihi faharamun illa lihajatin. Misalkan si istri ini mengenakan celak yang biasa dikenal dengan sebutan ismit. Ismit itu jenis batu yang memang batu ini biasa digunakan untuk mewarnai kelopak matanya. Tentunya ketika si perempuan ini mewarnai kelopak matanya dengan menggunakan celak, apalagi celaknya itu berbahan ismit,
ini tentunya akan bisa membuat si perempuan tersebut menjadi tampak lebih cantik dibandingkan dia tidak mengenakan celak. Nah, ketika seperti ini kondisinya, maka ini juga tidak diperkenankan. Karena apa? Karena celak itu sendiri bisa berpotensi mempercantik dirinya, dan itu bisa memiliki potensi juga menarik perhatian orang laki-laki supaya ingin mendekat kepada perempuan-perempuan dalam masa iddah suami yang baru saja meninggal dunia ini. Dan ini tidak diperkenankan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau memang ada hajat, ada keperluan. Misalkan si istri ini mengalami sakit mata, dan memang sakit matanya itu perlu pengobatan, yang mana pengobatannya menggunakan celak misalkan, atau tetes mata misalkan, yang kebetulan celaknya dia atau obat tetes matanya dia itu memiliki bau atau aroma-aroma yang harum. Memang dia celak ini berpotensi untuk mempercantik dirinya, maka ini diperbolehkan karena adanya rukhsah dalam agama Islam. Kenapa? Karena si perempuan memang kondisinya butuh untuk melakukan hal-hal tindakan-tindakan seperti ini. Itu pun ada catatannya lagi. Wa ma'adzalika tasta'miluhu lailan wa tamsahuhu naharon. Hanya boleh dipakai pada malam hari, artinya dalam waktu istirahat, bukan pada siang hari, artinya ketika umumnya manusia melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas. Kalau pada waktu-waktu yang memang umumnya manusia itu melakukan aktivitas, maka menggunakan hal seperti ini, celak-celak yang seperti ini bagi mereka para perempuan-perempuan yang wajib melakukan ihdat, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau pada waktu-waktu untuk istirahat, maka ini boleh-boleh saja. Nah, ini keterangan yang penting untuk diperhatikan supaya bagi para perempuan bisa memperhatikan hal yang seperti ini, sehingga dia tidak sampai melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga larangan-larangan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para istri yang dia itu ditinggal mati oleh suaminya bukan hanya wajib melewati masa iddah, tapi dia juga wajib untuk melakukan yang namanya ihdad, yaitu menghindari, menjauhi segala bentuk tindakan yang bernuansa menghiasi diri. Nah, inilah kiranya keterangan yang bisa kita baca sementara ini dari kitab Fathul Qorib. Untuk keterangan lebih lanjutnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya, sehingga bagi kita semuanya penting untuk memperhatikan keterangan-keterangan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ini, sehingga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan tuntutan-tuntutan agama, perintah-perintah Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dan keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan semakin dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.